saya ngerawat trotol itu tak ibaratkan kita ngerawat bayi. Nah, biasanya kalau sudah mulai 45 menit sampai 1 jam, itu kadang burung ada yang gelisah. Kalau sudah mulai gelisah, nabrak-nabrak, itu berarti nggak kuat. Berarti belum boleh dilanjutkan. Diadu biasanya kenceng udah dilemes. Nah, itu ada ini. Jadi ada beberapa indikasi burung cacingan itu seperti apa. Wih, mantap. Gimana Om Fendi? Istimewa. Iya. Borong-borong sama masterahnya dibawa pulang Malang semua. Jangan lupa ya, like dan subscribe konten YouTube-nya Mr. G Kebumen. Oke? Mantap. Gimana Om? Apa yang mau ditanyakan ke Mr. G Om? Coba, monggo. Oh iya. Yang saya mau tanyakan itu perawatan trotolan tiap ekor itu per ekor penanganannya itu berbeda apa sama saja untuk supaya menjadi burung yang bagus lah. Jadi gini Mas, ya kita kalau masalah burung bagus itu kan banyak faktor. Satu mungkin dari indukan, perawatan, pemasteran. Coba kita anggap ini perawatannya sudah bagus dulu. Berarti indukannya bagus, perawatannya bagus, masternya bagus. Ya toh? Nah, kalau saya ngerawat trotol itu tak ibaratkan kita ngerawat bayi. Jadi konsumsi makan harus bagus. Jadi tempat saya rata-rata pagi tak embun, tak kasih cepuknya tak ganti besar, kasih air penuh supaya dia bisa mandi. Kasih jangkrik 10. Dia hampir dijemur pagi gitu, ya kurang lebih maksimal sejam itu cukup dari panas pagi. Jadi dia mandi, terus kita angin-angin, dibersihkan, ya toh dibersihkan, tempat protonya dibersihkan, kita kasih proto, tempat minumnya dibersihkan, ganti baru, bawahnya dibersihkan. Kalau pakai koran ya kita ganti koran, dibersihkan semua. Sudah, kita diangin-angin dibuka, didekatkan masternya. Seperti itu. Nah, itu perawatan itu nanti sampai rutin, sampai dia mulai mabung, mulai turun bulu. Kalau mulai turun bulu, itu foodingnya tetap sama.
tapi pola perawatan berbeda. Dia tidak mandi dan tidak jemur. Jadi full kerodong, tidak mandi, tidak jemur. Makannya sama. 3 hari sekali maksimal dibersihkan kotorannya. Cuman minum, makan tiap hari harus dibersihkan. Pasal mabung seperti itu. Di samping ada masteran itu pasti. Nah, nanti setelah full bulu, kalau tempat saya pasti kasih 3 treatment. Treatment pertama saya kasih obat cacing. Obat cacing untuk burung. Itu kurang lebih 7 hari sampai 10 hari. Nanti kelihatan kalau burung itu lemes, berarti memang cacingan. Kalau burung cacingan, burung dewasa itu gampang. Nek nggak doyan makan, biasa makan jamrei api, makan kotoran api. Kok ini nggak lesu, itu biasanya cacingan. Ya, harus diobat cacing dulu. Tapi kalau ini kita dari trotol, ya kita antisipasi. Jadi jangan, kalau saya jangan nunggu cacingan dulu, tapi ya nek iso diobati cacing dulu. Itu diobati cacing selesai. Lah selama obat cacing itu tidak boleh dijemur, tak garis bawahi ya, tidak boleh dijemur. Karena apa? Kalau dia cacingan pasti lemes. Nek mbok jemur mati resikonya. Mandi boleh, angin-angin aja. Nah, bulu full ini mulai di obat cacing itu ditandain dengan kalau kita pagi itu kan kita tiup bawahnya. Asal ditiup tidak ada debu yang terbang bekas bulu ketombe, itu berarti udah full. Tapi selama ditiup masih ada, berarti belum full. Tapi kalau kurang sedikit boleh mulai obat cacing, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, setelah obat cacing selesai seminggu 10 hari, kita pakai Ebot Solution. Ebot Solution itu memang produksi Ebot Jaya. Obat cacingnya juga ada produksi Ebot Jaya. Jadi Ebot Solution itu fungsinya orang kalau ibarat orang itu burung mabung itu sakit. Burung sakit habis diobat cacing butuh pemulihan. Pemulihan di badannya. Itu menurut saya paling bagus ya saya kasih Ebot Solution. Itu sama 7 hari sampai 10 hari. Nah, di Ebot Solution itu sudah mulai dijemur. Jadi dijemurnya bertahap. Bertahapnya kalau saya minggu pertama 15 menit, stabil 15 menit. Dari panas pagi ya, kita ngomong dari panas pagi 15 menit. Nanti minggu depan lagi kita naikkan jadi 30 menit selama seminggu. Terus minggu depannya lagi kita naikkan 15 menit lagi jadi 45 menit. Full 1 bulan 1 jam. Sudah cukup jemur 1 jam. Nah, biasanya kalau sudah mulai 45 menit sampai 1 jam, itu kadang burung ada yang gelisah. Kalau sudah mulai gelisah, nabrak-nabrak, itu berarti nggak kuat. Berarti belum boleh dilanjutkan. Nah, ini ke tahap 1 jam ya, baru sehari kok mancal-mancal gelisah gitu burungnya. Ya toh, itu harus ditarik, dikurangi. Karena apa? Dia belum mampu untuk 1 jam. Tapi kalau mau ngeple-eple, mau ngorok ngeple-eple seneng, nah berarti itu baru seneng dijemur. Apalagi di bawah itu kadang-kadang sampai jebobok bulunya itu seneng dijemur. Nah, di 1 jam itu distabilkan. Nah terakhir supaya mabung itu kan di full kerodong ya. Terakhir itu saya biasa pakai treatment ya Ebot Gura. Ebot Gura itu sama 7 sampai 10 hari. Ini semua treatment ini di tempat minum ya. Tempat minumnya kasih minum kecil aja sedikit. Itu kan ada apa namanya dosisnya. Kita ikutin dosisnya aja. Kalau mau nambah, tidak usah banyak-banyak, sedikit, tambah sedikit. Nah itu nanti distabilkan selesai 1 bulan, paling lama bulan 2 bulan itu pasti burung akan meningkat. Mulai berahi, mulai kacor. Nah, pertanyaan teman-teman itu ada yang tanya, kapan burung ini boleh mulai dicoba? Umur berapa burung ini boleh mulai dicoba? Nah, sebelum saya jawab itu, saya cuma ngasih perumpamaan. Jadi kalau burung trotol itu ibarat bayi, masih disuapi dong. Nanti sampai dia lepas trotol itu lulus SD lah. Mabung ke-2 lulus SMP. Mabung ke-3 lulus SMA. Mabung ke-4 kuliah. Orang ideal bekerja itu minim lulusan SMA.
secara mental juga dia punya apa namanya harus bekerja. Kuliah juga sama lulus ya dia harus bekerja loh untuk mencari nafkah seperti itu. Nah di burung saya ngambil perumpamannya seperti itu. Jadi idealnya ya di angka 3 sampai 4 kali murah. Kita ngomong ideal. Cuman ada beberapa kasus khusus. Mungkin umur 7 bulan, 8 bulan. Ada. Tapi mungkin dari 100 burung 10%. Apakah itu yang 10% punya kita juga nggak ngerti karena kita harus per case. Jadi perawatan standar seperti itu dulu. Nanti kalau sudah kenceng, ajak jalan-jalan. Nah, ke gandangan terdekat lah, bawa naik motor lah, naik mobil, cantolin dibuka sambil ngopi, rokok ngopi ya toh. Oh berani bunyi-bunyi, berarti mentalnya boleh lah. Kalau berani bunyi, kita ke step selanjutnya. Tapi kalau belum berani bunyi, rawat harian dulu sampai kenceng. Sampai kencengnya kapan kita nggak ngerti. Itu tergantung burungnya sendiri. Nah, kalau step selanjutnya bunyi, ya sudah. Step selanjutnya lagi, bawa lagi. Tapi coba mulai disetting lomba. Jadi kalau saya nyetingnya mungkin lomba minggu ya H-1 full kerodong, ya toh. Terus siangnya paling tambah colok jangkrik 5, hariannya kembaliin jangkrik 5, paling kalau colok bongong ya 2-3 roto tetap gitu dilihat. Mesti dilihat dulu. Oh seperti ini. Jadi kita nambah fooding atau tidak itu nanti setelah kita coba. Kalau saya ngajarin burung muda tak taruh pinggir biasanya. Ya berat murah lah 30, 40, 50 gitu kita taruh pinggir aja. Berani bunyi enggak? Nah dari situ kalau sudah berani bunyi ya kita stabilkan dulu. Jadi kita merawat burung muda itu jangan emosi buru-buru. Itu resiko, apalagi nek manoe api gitu kan eman-eman. Nah gitu loh. Terus lagi kembali ke obat cacing ya. Itu pemberiannya wajib apa tidak ini? Terus yang pertama itu usianya minimal berapa? Karena kan setelah dikasih obat cacing, burung lemes banyak. Itu idealnya usia berapa bulan supaya kuat dengan obat cacing itu? Kalau memang masih lemes, masih kurus menurut ya, masih ada cacingnya, apa perlu diobat cacing lagi? Jadi gini, yang tadi kita ngomong mulai lepas trotol itu antara 5-6 bulan. Itu kalau di tempat saya yang nitip di tempat saya sekolah itu pasti tak obat cacing dulu. Treatment 3 itu pasti tak jalankan. Nah, treatment 3 ini tak jalankan. Nanti pertanyaannya kapan diobat cacing lagi? Selama dia nggak ada indikasi cacingan ya nggak usah diobati cacing. Indikasi cacingan itu 1, nafsu makannya kurang. Itu indikasi 1. Kedua itu diadu biasanya kenceng udah dilemes. Itu ada ini, jadi ada beberapa indikasi burung cacingan itu seperti apa, seperti itu. Terus kembali ke tadi, jadi perawatan tadi kita standarnya ya, saya paling 2 hari sekali mandi, hari Senin, Rebo, Jumat, Minggu pas lomba mandi. Nah, menentukan cocoknya mandi atau tidak ya kita lihat di lapangan. Dengan perawatan yang sama, coba dimandikan, tampilnya kayak apa? Oh tampilnya kurang kenceng, coba besok perawatan yang sama tidak dimandikan. Jadi perawatan itu fleksibel menurut kebiasaan sama maunya burung, jangan maunya kita. Kalau maunya kita sampai besok juga nggak bakal jadi burungnya. Jadi yang susah itu kan nyari settingan burung, itu paling susah gitu loh. Jadi ada burung yang senang hari mandi, ada burung yang tidak senang mandi. Itu lihat di lapangan. Kedua pertanyaan lagi tadi, ada yang tanya perlu diumbar atau tidak. Nah, itu sama dengan mandi. Dengan rawatan yang sama, tak umbar tampilnya seperti apa? Dengan rawatan yang sama tidak diumbar seperti apa?
Karena ada murai yang tidak mau diumbar. Kalau memang sudah istimewa nggak diumbar malah elek. Ada murai yang api diumbar, orang diumbar elek, ada. Jadi kembali ke karakter murainya. Tugas kita, mungkin perawat, ya harus tahu karakternya burung itu maunya seperti apa. Jadi rawatan itu tidak ada yang pakem. Cuman minimal di tempat saya ada rawatan dasar. Tinggal nanti diotak-atik di lapangan seperti apa. Nah makanya kembali saya jual trotol, ya puji Tuhan sampai detik ini juga banyak pesanan. Itu karena coro mobil atau servis saya bagus. Biasanya orang akan tanya, Pak ini loh Pak, iya tak rawat layang ini jadinya seperti ini. Saya pasti ngomong coba di video. Kalau di video kan saya bisa lihat, karena mungkin Mas dari Malang, nggak mungkin saya tulang ke Malang dong, kan gitu. Jadi lihat, di videoin, oh kurang lebih jajal Mas, kurang ini. Nah, jadi ada komunikasi, ada sharing dengan pembeli saya. Itu sampai nanti burung itu top form seperti apa. Nah, jadi kalau rawatan itu saya kurang seneng, settingan tinggi saya nggak seneng. Saya mendingan settingan agak rendah, tinggal dinaikkan. Soalnya kalau tinggi, itu resikonya siji ngelowo. Ngelowonnya bukan karena ngelowo birahi, lulut gitu, bukan ya. Kalau sudah ngelowo karena mental segala itu repot. Ada beberapa burung saya yang memang tidak makan banyak puding, kalau dideketin ngelowo-ngelowo, tapi begitu digandang ya nggak ngelowo. Nah, sebaliknya ada burung yang di rumah wah top, digantang ngelowo, ada. Ngelowonya bukan karena kebanyakan puding, karena mentalnya sudah kena. Makanya di burung muda, kenapa kita ngomong tadi minimal 3-4 kali mabung? Disitulah mentalnya sudah bagus. Yang repot, ketemu burung tua, mentalnya sama, kelasnya sama, powernya sama, speednya sama, aduh. Yang muda kemungkinan besar kalah. Begitu kalah, ngelowo-ngelowo, jebres-jebres sampai turun ke bawah, ngosek-ngosek, angel tambah nih, nggak ada obatnya. Obatnya cuma satu, suruh kawin, masuk kandang. Sudah, itu toh. Gitu loh. Jadi settingan itu ya karena kebiasaan. Kebiasaan kita membiasakan mau seperti apa. Belum tentu full fooding jadi bagus, juga belum tentu. Ada beberapa burung yang cuma makannya fur karena memang sudah vektornya tinggi. Fur tok, hari lo banyak tok makan jangkrik satu. Tanya itu yang dimasukin ya, masukin Semarang. Itu makanya cuma jangkrik satu tok hariannya fur. Kalau dikasih fooding banyak, jebles-jebles. Nah, jadi kita harus nyari karakter maunya burung seperti apa. Mungkin dari trotolan sama. Tapi begitu nanti lepas trotol, mulai settingan, nah itu kemungkinan untuk sama kecil. Karena tiap orang itu berbeda. Kita umpamakan dengan orang aja, kita saudara berempat gitu, wataknya beda semua. Iya toh. Cuman ya nek try api mungkin dari 4 ya blesetnya 1 lah. Tapi blesetnya nggak mungkin jauh-jauh jeleknya. Nah, gitu loh. Jadi settingan ini kalau kita ngomong bukan saya menggurui, tapi kita sharing saja. Oh nek seperti ini penanganannya bagaimana Pak? Nek seperti ini penanganannya bagaimana Pak? Ya, kita sharing kan. Jadi saya pernah dari 10 tahun jalan ini, yang 10 tahun yang lalu, 9 tahun, 8 tahun, yang masih komunikasi aktif banyak. Selama ada trouble, mereka akan komunikasi. Tapi begitu nggak ada trouble, ya nggak bakal komunikasi. Paling kirim, Pak juara. Ini loh Pak videonya juara, ini piagamnya Pak. Nah seperti itu. Jadi begitu ada trouble, sudah kita bantu sharing gimana mengatasinya. Kalau sudah dikutak-atik belum serap, ada satu faktor yang memang harus tua dulu. Itu. Saya ada satu kasus burung sampai 2 kali murah, 3 kali murah, tidak berani burung di rumah gacor dikata nggak berani bunyi. Ada, tapi begitu mabung ketiga, mabung keempat, jadinya luar biasa. Ada.
Jadi jangan divonis, wah umur 18-19 bulan nggak mau tarung elek gitu. Kecuali kita belinya amit-amit ya, kita belinya di istilahnya di pasar gitu ya. Dan belum tentu pasar jelek juga, ya toh? Belum tentu. Tapi nek burung sudah ada silsilahnya bagus, ya kita tunggu aja sabarnya. Yang penting dasarnya itu ada, powernya ada. Di rumah kan kelihatan powernya ada, bawain lagunya seperti apa, panjang-panjangnya kayak apa, kecerdasannya dia terima masteran seperti apa. Nah itu dasar itu kan ada. Jadi itu mungkin yang bisa saya sharingkan ke teman-teman dari Malang. Tadi kan teman-teman Pak Hadi sama Pak Fendi kan ngambil 2 trotol saya, 1 trotol saya, dan saya akan sharingkan gimana cara merawatnya nanti sampai mabung, sampai selesai mabung, jangan sungkan-sungkan.